Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Masya Allah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kita masih diberi umur, kesehatan, juga kesempatan untuk dapat berjumpa kembali di majelis ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati 'Allamul Ghuyub, saya menemukan satu riwayat. Itu riwayatnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyampaikan satu riwayat bahwa Nabi Khidir alaihi salam setiap tahun itu selalu bertemu dengan Nabi Ilyas. Nah, kemudian sebelum mereka berpisah, mereka saling mendoakan. Nah, di antara doanya itu yaitu doa yang diawali dengan Bismillah. Jadi ucapan lengkapnya Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Masya Allah, makana min ni'matin faminallah. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dalam riwayat itu dikatakan, barang siapa yang mengamalkan zikir ini 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore, maka ia akan dijaga oleh Allah. Di antaranya dari tenggelam, dari kebakaran, dari huru-hara, ya, dari pencurian, ya, serta dari kejahatan-kejahatan makhluk yang lain, termasuk dari binatang-binatang berbisa dalamnya. Karena itu maka dalam keadaan genting, ya, dalam keadaan genting seperti peristiwa tahun 65, ya, tahun 65, maka dulu para ulama itu menggencarkan, memperbanyak amalan ini. Nah, dengan harapan agar bangsa Indonesia
itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, pada pagi ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita, yaitu mengambil hikmah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tempo hari sudah disampaikan, yaitu yang diwasiatkan kepada keponakannya, apa ya, bukan keponakan, mungkin saudara sepupunya ya, saudara sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas menceritakan hadis ini, dan ini sangat populer hadisnya, dan oleh Imam At-Tirmidzi dinilai hadisnya hasan sahih. Nah, Nabi menyampaikan wasiatnya, faqala, lalu Nabi bersabda, ya gulam, wahai gulam, inni u'allimuka, sesungguhnya aku ingin mengajarkan padamu kalimatin, beberapa kalimat penting. Ihfadillah, jaga oleh kamu Allah, yahfazka. Ihfadillah, jaga oleh kamu Allah, yahfadka, tajidhu tujahak. Dan seterusnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa kiat dasar bagaimana supaya kita selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah. Saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada 3 kebutuhan dasar setiap manusia. Yang pertama adalah kecukupan. Jadi yang paling utama itu dalam ekonomi itu yang paling penting cukup dululah. Itu cukup dulu. Sebab kalau kaya juga, kalau tidak berkah itu malah jadi madorot. Ya. Ahmad Sya'roni itu kan kaya sekali. Saya termasuk orang yang kecewa sekali dengan Ahmad Sya'roni itu. Karena sebelumnya itu menjadi tokoh inspiratif. Kan semula ia itu seorang anak penyemir sepatu. Tapi karena kegigihannya, dalam usahanya sampai ia menjadi seorang pengusaha, yang sukses. Kan cita-citanya dalam wawancara terakhir itu ingin jadi presiden, cita-citanya. Tapi kemudian ia terpleset, jatuh dari tangga yang tinggi. Wah, menyakitkan sekali itu ya. Menyakitkan sekali. Nah, jadi kita mohon kepada Allah itu, yang pertama itu cukup dululah ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nah, itu kan sudah itu. Yang kedua, kebutuhan dasar itu adalah keamanan. Nah, inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kaum Quraisy itu dilindungi oleh Allah? Betapapun dari sebagian dari kalangan mereka itu ada, atau bukan ada lagi, banyak yang durhaka lah gitu. Tapi kenapa dilindungi oleh Allah? Karena sebahagian di antara kaum Quraisy itu mereka begitu besar perhatiannya kepada Baitullah. Maka dilindungi 2 hal tadi itu. Li'ilafi Quraisy,
ila fihim rihlatash syita was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Nah, maka hendaklah mereka itu beribadah kepada Rabb rumah ini, maksudnya Tuhan Ka'bah, ya, kepada Allah. Hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah. Siapa? Kenapa harus hanya beribadah kepada Allah? Allazi at'amahum min ju'. Karena dialah yang memberikan makanan, menjamin makanan dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberi rasa aman dari ketakutan. Jadi yang kedua adalah keamanan. Yang ketiga adalah terjaminnya rasa keadilan. Nah, maka sudah betul konsepnya itu dalam Pancasila itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, pemerataan. Ini yang dulu saya katakan di zaman Pak Harto, itu konsepnya disebut namanya trilogi pembangunan. Trilogi itu adalah stabilitas politik dan keamanan, kemudian pembangunan ekonomi, dan ketiga adalah pemerataan. Ya. Jadi ini. Kemudian bagaimana kiat-kiat dasar yang harus kita hadirkan supaya kita mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah. Di sini ada penekanan yang menarik dalam Al-Wafi itu. Sebelum kita masuk ke sini, ini momentum Maulid Nabi, saya kira bisa menjadi penekanan. Jadi sebelum kita ke kiat-kiat dasar ini ada penekanan. Hadis ini juga sekaligus katanya menunjukkan betapa besarnya perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Jadi terlepas dari apakah kita setuju memperingati Maulid atau tidak, ya. Itu di antara hikmahnya Maulid Nabi itu yang pertama adalah ada setiap kaum muslimin dari setiap kurun, setiap zaman itu membutuhkan sesuatu dari Nabi, yaitu suasana kebatinan. Kalau saya menyebut namanya yaitu suasana kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu suasana kebatinan itu yang dibutuhkan, yaitu suasana kebatinan, yakni kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ayat yang dibaca oleh imam kita itu, ayat itu mengingatkan kepada kita betapa mencintai Nabi itu harus ditempatkan di atas segala-galanya. Qul in kana aba'ukum. Surat, kalau tidak salah, surat At-Taubah ayat 24 itu. Ya, qul in kana aba'ukum. Katakanlah jika bapak-bapakmu, ya, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu itu, katakanlah jika bapak-bapakmu, saudara-saudaramu, keluarga-keluargamu, ya, wa ashiratukum, dan seterusnya, termasuk harta-harta yang kamu kumpulkan, ya, kumpulkan bisnis-bisnis yang telah dirintis sedemikian lama, serta tempat-tempat tinggal, ya, tempat-tempat tinggal yang dibangun sedemikian rupa, ya,
wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun lan dan bisnis-bisnis yang dikhawatirkan kerugiannya, tahsaunaha. Jika semuanya itu lebih dicintai olehmu, ya, dibandingkan dengan cintanya kita kepada Nabi, ya, maka tunggulah, ya, itu, maka tunggulah katanya datangnya kehancuran. Itu patarabbasu, ya, maka tunggulah datangnya kerugian, kehancuran, petaka. Artinya ayat ini mengingatkan kita betapapun terbatasnya ibadah kita, ya, tapi jauh di lubuk hati kita yang paling dalam, kita harus berusaha untuk menempatkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas cinta kita kepada yang lain. Jadi kerinduan kita kepada mahabbatun Nabi jangan sampai kalah, ya, cinta kita dikalahkan oleh sebongkah batu, katanya, ya, sebongkah. Itu sampai begitu dekatnya Nabi kan cintanya, sampai Nabi itu berdialog dengan batu, ya. Karena setiap Nabi lewat ke satu batu, itu tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal menyapa, mengucapkan salam. Siapa ini mengucapkan salam, ya. Rupanya setelah sekian lama diperhatikan, yang mengucapkan salam itu adalah sebongkah batu. Nah, kemudian juga itu riwayat hadisnya mutawatir, diriwayatkan oleh lebih dari 7 orang sahabat, yaitu tentang pohon kurma. Pohon kurma yang sangat berduka, sangat bersedih, ya. Karena apa? Karena ditinggalkan oleh Nabi, tidak dijadikan lagi sebagai sandaran ketika Nabi hendak berkhutbah. Karena seiring dengan bertambahnya para jamaah, kemudian para sahabat membuatkan mimbar, ya. Maka kemudian pohon kurma itu tidak lagi dijadikan sebagai sandaran oleh Nabi ketika beliau menyampaikan khutbah. Hingga satu ketika pada saat Rasulullah sedang menyampaikan khutbah, tiba-tiba ada seseorang yang menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Itu setelah diperhatikan, dari mana ini tuh bertangisan itu? Rupanya yang menangis itu adalah kurma. Ya, begitu besarnya cinta. Tapi dalam riwayat lain, kurma itu digambarkan itu sebagai satu makhluk yang begitu pekanya terhadap ayat-ayat Allah. Kalau kata Syekh Wahbah itu, begitu pekanya terhadap ayat-ayat Allah. Itu sehingga begitu pekanya hingga dia begitu sensitifnya, ya, mendengar ayat-ayat Allah. Syekh Wahbah menjelaskan hadis ini ketika menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Hasr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jadi kalau saya melihat itu hikmahnya, yaitu sebagai satu momen untuk menghadirkan suasana kebatinan, yaitu kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Mengapa Nabi dirindukan oleh alam semesta? Bukan hanya oleh kita, tapi oleh alam semesta. Karena Rasulullah itu diutus itu sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat. Jadi kehidupan ini akan terus lestari sepanjang rahmat itu hadir. Sepanjang rahmat itu hadir, kehidupan ini akan lestari.
itu akan terjaga dengan baik sepanjang rahmat itu hadir dalam kehidupan. Tapi kalau rahmat itu sudah hilang, maka manusia sudah hilang dari manusia, maka dia akan berperilaku jauh lebih jauh lebih liar daripada binatang. Kenapa ada seorang ibu ya yang tega membuang anaknya. Yang tega membuang anaknya. Sekarang kan luar biasa ini. Betapa sudah sangat tercerabutnya rahmat dari bumi pertiwi ini. Ini yang sedang dilacak itu kan sekarang tiba-tiba satu keluarga di Indramayu itu dibunuh satu keluarga itu. Insyaallah. Nah, jadi kalau sudah kehilangan rahmat itu maka manusia itu bisa bertindak itu lebih, mungkin bahasa ininya lebih bejat ya, daripada binatang. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kayak itu Nabi Muhammad itu misi utamanya adalah rahmatan lil alamin. Sampai beliau dalam hadisnya itu beliau bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan golongan kami, ya, kata beliau, man lam yarham saghirana. Orang yang tidak sayang kepada orang yang kecil di antara kita. Ya. Walam yuwakkir kabirona. Dan tidak hormat kepada orang yang besar. Sebut saja senior lah gitu ya. Di antara kita. Jadi kalau yang besar, ya mungkin di sini bisa artinya besar kedudukannya, ya. Besar pengaruhnya, besar otoritasnya. Kalau sudah tidak sayang lagi kepada yang kecil, ya, kepada kaum du'afa, kepada rakyat yang maka begitulah akibatnya. Terjadi kerusuhan, huru-hara, ya, huru-hara. Nah, jadi sudah tercerabutnya rahmat. Ya, tercerabutnya rahmat. Maka dengan sangat jujur kan, pembukaan Undang-Undang Dasar itu menyebutkan atas berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, salah satu bukti rahmatnya itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 128 yang sudah kita elaborasi juga pertemuan sebelumnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul yang berasal dari kalangan diri kamu sekalian sendiri. Ajizun alaihi ma'anittum harisun. Ini yang dalam terjemah bebasnya diterjemahkan, berat terasa olehnya beban penderitaan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi inginnya beliau itu, seluruh umatnya itu inginnya itu menjadi muslim. Inginnya itu seluruh umatnya itu menjadi mukmin. Dan inginnya itu seluruh umatnya nanti di akhirat masuk ke dalam surga. Ya. Karena itu beliau dalam sebuah hadis kan mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku itu akan masuk surga. Seluruh umat itu akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Sur bahasa Sunda mah kecuali jalmi anu mungeun. Sampai sahabat heran, kok ada orang yang nggak mau masuk ke surga?
Sampai sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa itu orang yang enggan ke surga wahai Rasulullah? Kemudian Nabi memperjelas, wa man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia pasti masuk surga, katanya. Wa man asani, barang siapa yang tidak taat kepadaku, maksiat padaku, faqad aba, maka sungguh dia telah enggan, ya, enggan masuk surga. Nah, jadi saya hanya ingin menekankan saja, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini kiat-kiat dasar dalam hadis tadi, yaitu pertama, ihfadillah, jaga oleh kamu Allah, niscaya Allah pasti menjagamu. Nah, bagaimana kita menjaga Allah? Yaitu iltizamu awamirillah, yaitu berusaha untuk komit terhadap perintah-perintah Allah. Lalu kita menjaga diri kita, ya, waqif inda hududi wala taqrabuha, jaga diri kita agar jangan sampai melanggar batasan-batasan, aturan-aturan, ketentuan Allah. Jangan sekali mendekatinya, apalagi melakukannya. Wa iyyaka an tata'adaha, dan hendaklah engkau menjauhinya. Wakum bima farada alaik, dan tegakkan, dirikan perkara yang telah dipardukan kepadamu. Jangan sekali-kali meremehkannya. Wabta'id amma nahaka, dan jauhi apa yang telah Allah larang padamu, dan jadikan antara dirimu dengan larangan itu, yaitu hijab. Harus kita menjadikan hijab penghalang. Wandur indaha, dan lihatlah di sisinya. Ketika kita sudah melakukan hal-hal tadi, maka perhatikan indaha, di sisinya bagaimana kemudian Allah menjaga dirimu, dalam arti menjaga agamamu. Yang paling penting itu kita bermohon kepada Allah supaya kita dijaga agama kita, dan menjaga akidahmu dari penyimpangan. Kemudian juga menjaga diri kita, yaitu min hawajisin nafsi, dari bisikan-bisikan nafsu, ya. Warid siddolali, dan bisikan-bisikan yang menyesatkan. Dan perhatikan bagaimana Allah kemudian menjaga dirimu dari keburukan-keburukan makhluk, dan mencegahmu dari kejahatan-kejahatan setan, manusia dan jin, serta menjagamu dari setiap ada, ya, yang bahaya. Dan yang dijaga itu bukan hanya dirimu, tapi juga orang-orang yang mengikuti, menyusuri jalan kehidupanmu, yaitu dari keluargamu, ya, istrimu, keluargamu, kemudian karib kerabatmu. Nah, ini penjelasannya di surat Ar-Ra'du ayat 11. Allah mengutus para malaikat untuk selalu menjaga kita sekalian dari berbagai arah. Bahkan yang dijaga itu dijamin bukan hanya bukan hanya hidup kita yang hidup pada masa kita sekarang, tapi juga insya Allah, yaitu keturunan kita, anak cucu kita. Jadi hadiah bagi orang-orang soleh itu nanti juga akan dijaga adalah keturunan kita, anak cucu kita. Testimoninya adalah surat Al-Kahfi ayat 82. Bagaimana ketika Allah menjaga satu rumah yang roboh, itu kenapa Nabi Khidir tidak setuju dengan rencana Nabi Musa untuk memperbaiki rumah itu. Karena kata Nabi Khidir, di rumah itu tersimpan kekayaan yang disiapkan oleh Allah untuk anak-anak yatim, karena dulu orang tua yang meninggalnya mereka orang-orang soleh, gitu.
Jadi nanti kalau mereka sudah dewasa, kekayaan itu nanti menjadi bekal buat mereka. Jadi itu begitu besar perhatian. Nah, kemudian dijelaskan lebih lanjut, wa in anta hafadzallahu ta'ala fi dunyaka, jika engkau menjaga Allah ta'ala dalam kehidupan duniamu, maka hafadzaka fi akhiratika, maka Allah akan menjaga kita nanti di akhirat. Di akhirat. Ini yang paling penting ya. Justru kita berharap kita mendapatkan penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, ini ayatnya yaitu surat diantaranya surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ali Imran ayat 133. Kemudian di ayat yang lain, hada ma tu'aduna likulli awwabin hafid man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib udkhuluha bisalamin dzalikal yaumul hudud faman lahum ma syasha'una fiha waladaina mazid. Surat Qaf ayat 32 sampai 35. Kemudian juga di ayat yang lain yaitu At-Taubah ayat 112. Wal hafiduna li hududillahi wa basyiril mu'minin. Dan orang-orang yang selalu menjaga terhadap hududullah, batasan-batasan Allah, wa basyiril mu'minin, sampaikan berita gembira kepada kaum mukminin. Nah, kemudian yang kedua, nih rahasia pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pembelaannya. Nah, itu dijelaskan di sini yaitu man hafadzallahu taala kana ma'ahu bi'ainihi wa yansiri. Barang siapa yang menjaga Allah taala, maka dia akan selalu merasakan disertai oleh Allah. Bi'ainihi wa yansirihi wa bihamyihi wa yu'ayyidihi. Ini banyak sekali ayat-ayatnya yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan selalu beserta orang-orang yang bertakwa dan selalu beserta orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam ayat yang sangat populer juga, ini terutama menjadi motivasi bagi para pejuang. Ya. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Jika kalian menolong agama Allah. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah pasti akan menolong kamu, wa yusabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, ini kalau kalangan rasionalis itu sering gagal paham dengan ayat-ayat ini. Ya. Mereka mengatakan, mengapa Allah harus ditolong? Kan Allah maha sempurna. Gitu ya. Kenapa katanya harus ditolong? Allah itu kan Allah maha sempurna. Itu tidak harus. Pernah ada kalimat itu dari seorang politisi yang kemudian dikritik ya habis-habisan itu sampai minta maaf itu kan. Itu kenapa katanya harus menolong Allah, kan Allah maha sempurna itu. Padahal yang dimaksud menolong di situ artinya apa? Kita berada dalam barisan yang mendukung perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurukum. Jadi kata-kata seperti itu adalah kata-kata orang-orang Yahudi dahulu. Jadi orang-orang Yahudi itu sering latah mereka ketika berkata-kata. Misalnya ketika turun firman Allah dalam Al-Quran, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana, ada ayat yang mengatakan barang siapa yang
berpiutang kepada Allah, ya, barang siapa yang berpiutang kepada Allah dengan piutang yang baik, ya, kalau berpiutang artinya meminjamkan kepada Allah, ya, dengan piutang yang baik, maka Allah akan membalasnya, fayudhaifahu ad'afan katsirah. Maka Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Ya. Nah, orang Yahudi ketika turun ayat itu, dia berkata, kata orang Yahudi begini katanya. Nah, Muhammad nggak salah dengar katanya gitu. Nggak salah dengar itu. Apakirun rabbuka wa nahnu agniya? Apakah Tuhanmu itu fakir dan kami orang-orang kaya, jadi pakai minjem ke orang, gitu. Itu orang-orang Yahudi itu, ya, yang selalu berkata seperti itu, orang-orang Yahudi, karena ada arogansi, arogansi. Apakirun rabbuna ya Muhammad? Apakah Tuhanmu itu fakir itu dan kami orang-orang kaya, katanya. Wa nahnu agniya. Sampai kemudian kata-katanya itu dicatat oleh Allah. Laqad sami'allahu qaulal ladzina kafaru. Laqad sami'allahu qaulal ladzina kafaru. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang kafir. Yaitu perkataan yang mana? Innallaha faqirun wa nahnu agniya. Sesungguhnya Allah itu fakir dan kami orang kaya. Jadi itu perkataan-perkataan yang latah, yang menunjukkan arogansi, ya, arogansi. Nah, itu gambaran perkataan arogansi. Maka yang dimaksud menolong Allah itu artinya kita berusaha untuk berada dalam barisan pendukung, pejuang, ya, yang ikut serta menegakkan perjuangan-perjuangan di jalan Allah. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah pasti akan menolong kamu sekalian dan meneguhkan kedudukan kamu sekalian. Surat Muhammad ayat 7. Dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 160, itu lebih jelas lagi. Iyan surukumullah fala ghalibalakum. Jika kalian mereka menolong agama Allah, fala ghalibalakum, niscaya tidak ada satu pihak pun yang dapat mengalahkan kamu sekalian. Iyan surukum, jika kamu menolong agama Allah, fala ghalibalakum, maka niscaya tidak akan ada pihak manapun yang dapat mengalahkan kamu sekalian. Wa iyahdulkum paman dalladzi yansurukum min ba'di. Tapi sebaliknya, jika kamu sekalian yaitu mengabaikan agama Allah, maka siapakah yang akan menolong kamu sekalian selain daripada Allah? Nah, jadi yang dimaksud itu seperti itu. Rahasia pertolongan Allah itu sesungguhnya terpulang kepada sampai sejauh mana kita ikut ambil bagian dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan ikut mendukung perjuangan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat yang sangat luar biasa itu di surat Ali Imran ayat 143 itu saya banyak menyampaikan tentang ayat ini. Ini untuk menepis satu pandangan, kan generasi muda kita itu kadang-kadang ada yang latah, ya, latah, istilah orang Sunda mah caliwera. Contoh ungkapan caliweranya itu diantaranya mereka berkata, muda suka-suka, mumpung masa muda macam suka-suka, ya, muda suka-suka, tua poya-poya, mati masuk surga. Jadi begitu murahnya surga itu. Nah, coba kita baca itu surat Ali Imran ayat 143. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk surga?
Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Padahal Allah belum benar-benar mengetahui siapakah di antara kamu orang-orang yang telah berjuang di jalannya, wa ya'lamas sabirin, dan Allah benar-benar tahu siapakah di antara kamu yang benar-benar bersabar. Jadi untuk melihat gambaran orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita dapat melihat dari kehidupan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya lihat di antara sahabat Nabi itu kan ada yang dijamin surga itu, yang pertama adalah 10 orang. 10 orang yang dijamin ahli surga. Disebut namanya as-sabiqunal awwalun, ya. Di situ ada Khulafaur Rasyidin, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kemudian juga ada siapa itu Jubair bin Awam, ada siapa lagi itu Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka itu orang-orang yang berada di ring pertama. Dan kalau kita lihat jejak rekamnya itu, waduh, Masya Allah, ya, pantas mereka layak mendapatkan jaminan itu. Mendapatkan jaminan itu, ya. Jadi mereka itu ring pertama. Ring yang kedua itu 60 orang. 60 orang yang dijamin ahli surga. Nah, rijalu khaular rasul, lelaki-lelaki sejati yang ada di sekitar Rasul. Mereka itu memiliki jejak rekam yang luar biasa. Ya, dan yang ketiga yaitu yang disebutkan yaitu 1.500 orang. 1.500 orang yang secara langsung terlibat dalam apa yang disebut namanya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang telah membuktikan betapa mereka telah mendedikasikan. Nah, karena itu maka salah satu pesan dari hadis ini juga, nah ini poin yang ketiga. Bagaimana kita berusaha untuk mengoptimalkan masa muda sebelum masa tua. Kalau dalam hadis yang lain itu disebutkan yaitu syabaka qabla haramika. Barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam arti berkomitmen kepada Allah dan mendukung perjuangan Allah di masa usianya yang muda, ketika usia muda itu kan usia yang masih kuat, ya, masih sehat, ya, masih sehat, maka niscaya Allah akan menolong dia, yaitu ketika dalam keadaan sudah tua, sudah lemah, ya, sudah renta. Nah, ini berhubungan dengan satu hadis Rasulullah SAW. Itu dalam hadis kan dikatakan ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di antaranya adalah, di antara 7 golongan itu selain imamun adil, seorang pemimpin yang adil, juga adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nah, kemudian di samping itu juga ada hadis yang sangat terkenal. Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Ya. Di antara yang 5 itu adalah syababaka qabla haramika, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tua. Jadi kalau bapak-bapak di sini mah tentu masa mudanya sudah lewat, ya. Tapi bapak-bapak ini tergolong orang-orang yang yang tua berjiwa muda. Ya, ya. Orang-orang yang sudah tua tapi berjiwa muda, semangatnya semangat pemuda, ya, semangat pemuda. Jadi motivasi ini terutama lebih diarahkan kepada generasi muda. Nah, ini saya kira Bapak sekalian, ya, menjaga masa muda sebelum masa tua. Kemudian poin berikutnya nanti insya Allah kita elaborasi. Orang yang senantiasa bersyukur akan mendapatkan pembelaan dan pertolongan Allah.
singkat saja mungkin di sini ada satu doa yang sangat ditekankan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal setiap kita selesai sholat. Jangan kamu lupakan doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kata Ibnul Qayyim, pondasi Islam itu secara spiritual katanya dua, yaitu dikir dan syukur. Ya, dikir. Rupanya dikir itu adalah amalan batin. Sedangkan syukur itu adalah amalan lahir. Ya, amalan lahir. Nah, jadi orang yang selalu bersyukur, maka dia akan selalu mendapatkan pembelaan dan pertolongan Allah. Kemudian memohon pertolongan, doa dan permintaan hanya kepada Allah. Lalu berdoa hanya kepada Dat yang maha dekat, lagi maha mengabulkan doa. Dan yang berikutnya adalah meminta kepada Dat yang tidak pernah bosan untuk memberi. Jadi kalau kita meminta kepada Allah jangan pernah bosan. Ya, berbeda dengan kita meminta kepada makhluk, ya, kepada makhluk. Saya secara pribadi itu ada salah seorang yang selalu datang ke rumah, ya, sudah datang ke rumah itu sudah ngebelnya itu dengan ini kasar, ya, kadang-kadang sampai ngetuk pintu, ya, gitu, ngetuk pintu. Sebagai manusia lah pasti jelema eta deui. Itulah kita manusia. Itu manusia. Jadi kalau kita manusia itu bosan. Itu ketika sering-sering diminta. Tapi Allah itu justru dia Dat yang maha senang. Setiap kita meminta justru Allah itu maha senang. Ud'uni astajib lakum. Jadi orang yang sering berdoa itu justru orang yang rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita bosan berdoa. Belajarlah seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu walaupun ia berdoa sejak usia muda sampai sudah renta, permohonannya supaya ia diberikan keturunan, tapi Allah tidak mengabulkan juga. Sambil kemudian ia berikhtiar pengobatan, ternyata hasil pengobatannya itu identifikasinya itu hasil diagnosanya itu istrinya itu akir, mandul, oh pantas gitu ya. Tapi Zakaria tidak berhenti untuk berdoa. Sampai akhirnya kemudian Allah memberikan kejutan yang luar biasa, yaitu diberinya seorang putra yang bernama Yahya. Walaupun secara sunnatullah ia dalam status akhir. Jadi begitu hebatnya. Jadi doa itu kata para ulama jangan diibaratkan seperti lampu Aladin. Ya. Kalau kita berdoa itu kan inginnya seperti lampu Aladin, gosok-gosok. Kalau lampu Aladin kan gitu ya. Kalau lampu Aladin itu gitu ya. Gosok-gosok ceplang gitu ya. Padahal doa itu kalau Sayyidina Umar itu Allahumma alaina biddu'a wa alaika bil ijabah. Ya Allah, kewajibanku hanyalah untuk berdoa dan terserah engkaulah bagaimana cara engkau mengijabah doaku. Jadi orang yang berdoa itu justru orang yang baik, dan orang yang tidak mau berdoa justru dianggap sebagai orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya, dan terima kasih atas perhatian, dukungan dan doanya dari jamaah sekalian, terutama dari Bapak DKM ya. Saya memang sedang dalam masa perawatan ini, rawat jalan ya, karena ini rencana ada operasi kaki ya itu, dan kemarin sudah diperiksa di lab, ternyata ibarat mobil mana retelan ya. Terang naretelan ya, ya. Semula diperiksa kaki-kaki ternyata itu berimbas ke yang lain ya. Selain asam uratnya masih tinggi, kemudian tensi juga lumayan masih harus diturunkan.
Dan terakhir itu hasil pemeriksaan itu ada infeksi di ginjal. Ya, karena itu harus dipulihkan dulu ya. Jadi alhamdulillah ya terdeteksi. Saya memang dulu itu didoktrin oleh orang tua, jangan sering-sering berurusan dengan 3 orang katanya. Rupanya itu berpengaruh kuat Pak, itu ya. Yaitu jangan sering-sering berurusan, satu dengan polisi, yang kedua dengan dokter, yang ketiga dengan hakim. Rupanya itu begitu kuat doktrin itu ya. Dan ini juga sekarang agak intens dengan dokter atas izin Allah itu di majelis taklim di Pondok Hijau. Kebetulan salah seorang jamaahnya itu dokter senior di rumah sakit. Jadi beliau yang sangat ini itu sangat respect. Jadi alhamdulillah seperti dokter pribadi aja Pak. Jadi kita ya terima kasih sekali lagi pada semuanya atas dukungan dan doanya. Pada Allah kita bermohon semoga setiap kebaikan kita menjadi amal ibadah dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.